Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 4 2021. Perkenalkan, nama saya Devrianti. Saya guru di SD 03 Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Saya guru di Astagfirullah. Lanjut, nggak apa-apa dong, terus bisa nanti. Pada kesempatan hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 4 2021 dengan mengambil tema 5 wirausaha, 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 3 di kelas 6. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketua kelas siapkan Zipa. Kita mau masuk kelas dengan rapi. Tertib ya. Barisan siap, gerak. Di depan gerak. Tegap gerak. Atau April. Belum ada perintah. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya? Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat ibu. Baiklah anak ibu semuanya. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Untuk itu ketua kelas Zipa tolong pimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyyan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Baiklah anak ibu, ibu akan mengambil absen kalian dulu, mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ahmad Rasid. Stop. 3. Hadir, Bu. 3. Nazifa. Stop. 3. Hadir, Bu. Anak-anak ibu, marilah kita astagfirullah. Ulangi. Iya, Ulangi. Ntar lu. Anak-anak ibu, mari kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Berdiri dulu, suruh berdiri. Oh, nggak usah berdiri, Pak. Ya, enggak. Berdiri aja. Berdiri lah. Berdiri nak. Ya, berdiri semuanya. Tepuk semangat. Tinggal anak-anak untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara dan bangsa kita. Marilah kita menyanyikan lagu Pancasila dengan hikmat ya. Dah. Semangat ya. Jaga Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dah. Nah, Ibu masih ingat apa yang kita pelajari sebelumnya? Stop. Ya, coba Zipa. Kemarin tuh belajar tentang macam-macam magnet, Bu. Ya, bagus Zipa. Masih ada ingat apa-apa saja macam-macam magnet? Magnet lada, magnet tabung. Bagus. Tepuk tangan untuk Rasid dulu. Oke. Nah, Ibu harapkan nanti hari ini setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa mengidentifikasi sifat-sifat magnet dengan benar, menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dengan benar, kemudian menganalisis komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya menyajikan hasil pengamatan tentang komponen, tujuan, manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, Ibu tahu yang ini kan? Tahu? Apa ini? Kotak pensil, semua punya ya. Nah, kira-kira di mana kita temukan ini? Dijual di mana? Di toko. Nah, anak-anak Ibu pernah ke pasar malam? Pernah ke pasar malam ya. Di pasar malam atau arena-arena pameran Asia itu banyak toko-toko kecil yang menjual bermacam-macam cenderamata juga ya. Nah, ini salah satunya kotak pensil. Nah, yang mana? Kotak pensil ini ada penutupnya. Nah, mengapa dia bisa menempel? Iya, bagus karena adanya magnet. Nah, kemudian ada juga ada. Nah, sekarang Ibu punya sesuatu untuk kalian yang bisa kalian amati. Coba perhatikan gambar Ibu yang ada di papan tulis di depan. Sekarang kira-kira gambar apa itu? Ada gambar apa saja? Coba Anissa. Stop. Mana? 2, 3. Ada gambar burung, gambar Monas, rumah gadang. Ya. Menye. Ya, bagus. Nah, di situ ada gambar burung yang dari Papua ya. Ada gambar Monas juga, rumah gadang juga. Itu adalah merupakan cenderamata. Cenderamata yang berasal dari bentuk yang mereka bentuk sesuai dengan khas daerah masing-masing. Nah, ada juga yang seperti gambar binatang. Nah, itu ada magnet itu gambar yang cenderamata yang menggunakan magnet yang dijual di toko-toko
magnet tadi bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya mainan kulkas, ada ya yang dari magnet. Nah, kemudian apa lagi? Tutup apa? Tutup kulkas. Ya, ada. Tutup kotak pensil tadi juga dari magnet ya. Ya, Bu. Nah, saat ini Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang sifat-sifat magnet ya. Coba kalian perhatikan video Ibu tentang percobaan sifat-sifat magnet. Perhatikan dengan baik ya. Sifat-sifat magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu north atau utara dan south atau selatan. Magnet mampu menarik benda dari sekitarnya karena memiliki sifat kemagnetan. Coba perhatikan, apabila dua kutub senama magnet didekatkan, maka yang akan terjadi adalah kedua magnet tersebut akan saling menolong. Dan apabila dua kutub tidak senama magnet saling didekatkan, maka yang akan terjadi adalah dua magnet tersebut akan saling tarik menarik. Nah, sekarang apakah semua benda dapat ditarik oleh magnet? Yuk kita buktikan. Coba kalian perhatikan bahwa tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda tertentu yang terbuat dari logam yang dapat ditarik oleh magnet. Misalnya besi, baja, nikel, dan lain-lain. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut juga dengan benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut juga dengan benda non-magnetis. Gaya magnet dapat menembus benda sesuai dengan ketebalan penghalang dan kekuatan magnet itu sendiri. Semakin tebal penghalang, maka semakin kecil kemungkinan bisa ditembus. Dan semakin kuat gaya magnet, maka semakin besar kemungkinan dapat menembus benda. Nah, itulah tadi sifat-sifat dari magnet. Nah, terima kasih ya kalian telah memperhatikan video yang aku tampilkan tadi. Nah, sekarang aku tanya, kira tentang apa video itu yang aku tampilkan tadi? Coba Melani. Memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Ya, bagus Melani. Tepuk tangan untuk Melani. Udah. Yang lain mungkin ada yang bisa menceritakan video tadi? Ya, Bu. Ya. Magnet bisa menarik benda-benda di sekitarnya. Bagus, Gavin. Nah, habis ini kita akan melakukan sebuah percobaan tentang magnet. Nah, sebelum itu, Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, kita akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Kita akan berkelompok. Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama nanti kelompok 1. Kelompok 2 dan belakang kelompok 3. Kita atur dulu tempat duduknya. Susun. Ya, sini, coba. Ini satukan sini mejanya. Satukan, ini 3, ini 1. Satukan. Satukan, 3. Nah, kemarin kan Ibu suruh bawa magnet, pengingat
penjepit kertas ada di bawah semuanya? Nah, taruh di sana. Nah, sebelum ini Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya kepada setiap kelompok. Nah, setelah LKPD tadi, coba kalian perhatikan LKPD yang Ibu bagikan tadi. Nah, nanti kalian kerjakan sesuai dengan perintah dari LKPD-nya masing-masing, ya. Nah, semua nulis di. Nah, yang senang. Coba tulis di LKPD-nya masing-masing apa hasilnya yang kalian yang hasil pengamatannya. Dah. Apa? Yang tidak senama? Yang senama apa? Dekatkan kutub yang berbeda dari Yang lain perhatikan ya. Langsung tulis. Langsung tulis. Oke, siap. Dah. Nah. Dah. 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 berikutnya ya. Dah. Dah. Ada bisa ya? Kita. Berdua? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, terus. Tiga gimana? Ada yang kurang jelas? Nah. Dan bagaimana? Setiap kelompok udah selesai percobaannya? Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari tugas kalian tadi. Sudah kalian isi laporannya ya? Lembaran laporannya? Sudah, Bu. Sekarang coba kelompok 1 dulu mempresentasikan hasil percobaannya di depan kelas. Coba. Yang lain memperhatikan ya. Yang lain memperhatikan, nanti kalau ada perbedaan boleh kalian mengomentari atau menanggapi hasil dari tugas teman kalian. Dah. Ya, kelompok 1. Coba. Percobaan sifat-sifat magnet. Tujuan mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Alat dan bahan. Sepasang magnet batang peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen, kertas. Langkah-langkah. Dekatkan kutub yang sama
Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Dekatkan magnet dengan kertas. Dekatkan magnet dengan pensil. Dekatkan magnet dengan peniti. Dekatkan magnet dengan pulpen. Hasil percobaan: tolak menolak, tarik menarik, tidak menempel menempel. Kesimpulan: sifat-sifat magnet memiliki beberapa. Ya, bagus. Pertama untuk kelompok 1. Coba, ada yang menanggapi? Kelompok lain atau mungkin kelompok 2 mempresentasikan ke kelompoknya, hasil kelompoknya. Tidak maju. Coba. Itu yuk. Identifikasi sifat-sifat magnet. Sepasang magnet, batang, peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen, kertas. Langkah-langkah: dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Dekatkan magnet dengan kertas. Dekatkan magnet dengan pensil. Dekatkan magnet dengan peniti. Dekatkan magnet dengan pulpen. Hasil percobaan: tolak menolak, tarik menarik, tidak nempel menempel. Ya, kesimpulannya lagi, kesimpulan Kesimpulan: sifat-sifat magnet memiliki perbedaan. Nah, lanjut kelompok 3. Silakan ke depan, sajikan hasil laporannya. Ya. Ya. Hasil percobaan kelompok 3. Hasil percobaan kelompok 3. Tujuan: mengidentifikasi sifat-sifat magnet, alat dan bahan. Sepasang magnet batang peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen, kertas. Langkah-langkahnya: dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Dekatkan magnet dengan kertas. Dekatkan magnet dengan pensil. Dekatkan magnet dengan peniti. Dekatkan magnet dengan pulpen. Hasil percobaan: tolak menolak, tarik menarik, tidak menempel dan menempel. Kesimpulannya: sifat-sifat magnet memiliki dua kutub, memiliki gaya tarik. Kutub tidak senama tarik menarik, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu dan dapat menarik benda-benda tertentu. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, Identifikasi sifat-sifat magnet. Sepasang magnet, batang, peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen, kertas. Langkah-langkah: dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Dekatkan magnet dengan kertas. Dekatkan magnet dengan pensil. Dekatkan magnet dengan peniti. Dekatkan magnet dengan pulpen. Hasil percobaan: tolak menolak, tarik menarik, tidak nempel menempel. ya, kesimpulannya lagi, kesimpulan. Kesimpulan: sifat-sifat magnet memiliki perbedaan. Nah, lanjut kelompok 3. Silakan ke depan, sajikan hasil laporannya. Ya. Ya. Hasil percobaan kelompok 3. Hasil percobaan kelompok 3. Tujuan: mengidentifikasi sifat-sifat magnet,
dari kedua magnet. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Dekatkan magnet dengan kertas. Dekatkan magnet dengan pensil. Dekatkan magnet dengan peniti. Dekatkan magnet dengan pulpen. Hasil percobaan: tolak menolak, tarik menarik, tidak menempel, dan menempel. Kesimpulannya, sifat-sifat magnet memiliki dua kutub, memiliki gaya tarik. Kutub tidak senama tarik menarik, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu dan dapat menarik benda-benda tertentu. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sesuai dengan hasil laporan kalian tadi, dapat dibuktikan bahwa sifat-sifat magnet tadi yang pertama memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya, apa lagi tadi Pak Anissa? Memiliki gaya tarik. Iya, bagus, memiliki gaya tarik. Yang lain masih ada? Siapa? Jawab ya. Kutub senama tolak menolak. Ya, bagus Melani. Tepuk tangan untuk Melani. Nah, setelah kita melakukan percobaan tadi, tolong kalian rapikan semua alat dan bahan kalian tadi, masukkan ke lacinya. Disusun. Dan katanya kemarin tadi kan pernah ke pasar malam ya. Nah, itu juga biasanya ada perlombaan yang diadakan ya. Nah, ada lomba menyanyi, ada lomba apa lagi? Menari, macam-macam ya. Nah, untuk kita bergabung dengan acara tersebut, kita harus mendaftar dulu dengan cara mengisi formulir. Nah, ada yang tahu itu anak-anak apa itu formulir? Formulir adalah secara Ya nampak, ulangi. Ya, 1, 2 agak nah. 1 bisa Bu, gitu kan? Iya. 1 bisa Bu, gitu dulu. 1, 2, 3. Nah. 1, 2, 3. Melani lama. Ibu ini muridnya aja hafal, saya ada hafal. Melani nih kan? Nah, ini Melisa. Aku langsung hafal, Bu. Aduh. Lanjut. Checklist biar tahu checklist. Ya, formulir adalah secari kertas yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan tentang data di diri. Nah, sekarang Ibu ada contoh teks formulir beserta petunjuknya. Tolong kamu amati dengan baik ya. Action. Yuk, perhatikan anakku yang ada di depan. Itu ada contoh formulir dan juga petunjuk formulir. Nah, sekarang kamu perhatikan itu, kamu amati dulu. Kira-kira apa saja yang ada dalam formulir itu? ada petunjuk formulir, Bu. Ya, apa lagi? Coba Zen, apa lagi? Yang ada, yang kamu lihat apa? Sebutkan saja apa yang ada di yang dari depan. Coba, ada formulir yaitu klub sahabat pena. Nah, ada contoh formulir klub sahabat pena. Ada nama lengkap, tempat, tanggal lahir, kebangsaan, jenis kelamin, kelas, alamat sekarang. Stop. Nah, itu adalah yang termasuk komponen-komponen formulir, yang mana komponen formulir itu ada yang namanya kepala formulir yang berisi yaitu nama lembaga atau judulnya. Kemudian ada lagi namanya badan formulir yang berisi ada nama lengkap, ada kebangsaan, ada tempat tanggal lahir, jenis, kode pos,
Nah, penutup itu jelas, tujuan dan jelas dan tanda tangan. Nah, itu adalah termasuk komponen-komponen dari formulir. Kemudian formulir itu bermanfaat untuk apa? Siapa yang tahu? Nah, Untuk mengikuti sekolah, untuk mengikuti lomba-lomba. Benar sekali Geraldi, formulir bermanfaat untuk masuk sekolah, kemudian mengikuti lomba-lomba, mau menabung atau mengambil uang di bank, itu butuh formulir, butuh data kita supaya mereka bisa mengisi data-data kita dengan lengkap. Nah, kemudian data-data untuk formulir itu harus diisi dengan data sesungguhnya, data yang sebenarnya. Kemudian bagaimana kalau alamat formulirnya tidak diisi dengan lengkap? Maka akan sulit ditemukan. Apabila alamat kita tidak lengkap, maka orang yang mau mencarikan alamat kita susah. Bisa-bisa kita orang itu menjadi salah alamat. Nah, kemudian bagaimana kalau kode pos? Nah, sekarang aku tanya, mengapa harus ada kode pos di dalam formulir itu? apa dapat? Untuk menemukan identitas alamat. Ya, sebagai rujukan untuk dengan mudah menemukan identitas alamat orang yang mengisi formulir. Ya, sudah paham ya tentang formulir? Nah, sekarang kalian kerjakan kegiatan yang kedua. Di LKPD itu ada kegiatan yang kedua. Silakan kamu buka, kamu jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada atau kamu kerjakan perintah-perintah yang ada di LKPD yang kedua. Oke. Nah, udah selesai anak ibu semuanya? Nah, sekarang mari kumpulkan LKPD-nya. Cepat. Nah, setelah kalian mengisi jawaban tadi, siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira apa materi kita hari ini? Siapa yang bisa? Bahwa sifat-sifat magnet memiliki beberapa sifat, antara lain memiliki gaya tarik, memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, kutub senama tolak menolak, kutub tidak senama tarik menarik, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Ya, bahwa magnet itu memiliki apabila didekatkan kutub yang senama maka akan tolak menolak. Kutub yang tidak senama tarik menarik. Memiliki dua kutub utara dan kutub selatan. Memiliki gaya tarik. Nah, begitu juga formulir. Tadi apa itu formulir? Siapa yang bisa? Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan tentang data diri kita. Nggak usah nengok nih. Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan tentang data diri kita. Itu aja. Ya, formulir adalah secari kertas yang berisi tentang data kita. Kemudian juga memiliki tujuan untuk apa? Untuk mendaftar sekolah, mengambil uang di bank. Nah, kemudian juga memiliki petunjuk formulir juga berguna untuk memudahkan kita dalam mengisi formulir. Nah, selanjutnya kita Ibu akan memberikan evaluasi, yaitu latihan untuk semua kelompok ya semua kalian.
Kerjakan itu. Kerjakan. Gimana anak ibu? Udah selesai semuanya? Sekarang ibu kumpulkan ya. Ayo. Sudah? Enggak ya? Kumpulkan. Nah, terus sementara ibu nilai dulu, anak ibu dulu dengan tertib dulu ya. Nah, setelah ibu nilai evaluasi kalian, ada beberapa orang yang nilainya di bawah KKM. Nah, itu akan ibu berikan nanti remedial, tugas di rumah. Tolong nanti dicarikan lagi formulir yang ada di sekitar kalian. Nah, kalian tulis di buku tulis apa komponen-komponen, tujuan dan manfaat formulir tersebut, ya. Nah, kemudian yang nilainya di atas KKM juga itu akan berikan pengayaan. Tolong nanti dicari juga formulir di rumah. Nah, kalian coba-coba mengisi apa yang diminta dalam formulir itu di rumah nanti. Ya, itu yang remedial itu ada 3 orang. Ya, itu yang remedial itu si Meli, kemudian Delsa dan Gavin. Nah, yang ibu berikan pengayaan Nazipa, Anissa, Geraldi. Pokoknya nanti yang di atas KKM boleh kerjakan di rumah yang ibu suruh tadi. Ya. Nah, yang tertinggi nilainya di sini Geraldi, Nazipa, dan Anissa. Tepuk tangan untuk teman kita bertiga. Kira-kira masih ada anak ibu yang belum dipahami materi kita hari ini? Bagus. Semuanya udah paham itu ya? Sifat-sifat magnet, teks formulir ya, penggunanya petunjuk formulir udah bisa semuanya ya? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Nah, sekarang Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tutup dengan doa ya. Coba Geraldi pimpin doanya. Berdoa dimulai. Soleh
kalian baca-baca di rumah. Nanti boleh latihannya itu dicoba-coba di rumah, ya. Nah, nanti PR-nya di rumah, tolong isi formulir yang nanti dibagikan. Beri salam pada ibu. Enggak. Persiapan untuk pulang, ya silakan diserahkan temannya. Bersedia. Beri salam pada ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tinggal dulu, Ya. Pak. Tadi dibawa. Ya dibawa pulang. Oh, pulang. Salam dari Binjai. Ya aja. Salam dari Binjainya. Iya. Masuk, yang cantik-cantik masuk. Masuk, anak. Nah, cantik-cantik masuk. Ini kelas berapa ini? Kelas 5. Kelas 5. Sampai jam 2 nanti. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Dalam Jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya David Nuryadi. Saya guru di SD 03 Luwu Pinang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan ini, hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian uji kinerja PPG Dalam Jabatan Angkatan 4 2001 dengan mengambil tema 5 tentang ekosistem dan subtema 1 komponen ekosistem dan pembelajaran 1. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ini lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan mulai pelajarannya. Udah Razik, silakan disiapkan teman-teman. Pesan, siap, gerak. Yang depan, gerak. Gerak. Yo, lanjut. Lanjut. Jangan lama-lama terus. Dah. Nah. Jangan masuk dulu. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Anak-anak, Stop. sehat-sehat semua? Tiga.
Baik, untuk memulai pelajaran kita hari ini, Bapak minta kepada Razik untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Razik. Nah, Razik. Berdoa dimulai. Baik, untuk kali ini kita mengecek kehadirannya dulu ya. Anak-anak semua. Razik Bayhaqi. Hadir, Pak. 3. Hadir, Pak. 1, 2, 3. Radiatul Asri. 3. Hadir, Pak. Kevin. Mana? 3. Hadir, Pak. Nah, dah. Baik, rupanya hadir semua ya ke pelajaran hari ini. Nah, baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Lagunya tentang lagu Halo Halo Bandung. Siap bernyanyi semuanya? Siapa? 3. Siapa? Kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Sekarang sebagai warga negara yang baik dan untuk mematuhi protokol kesehatan, ada yang bawa masker? Tidak ada. Baik, Bapak akan memakaikan masker bagi yang belum memiliki masker. Kenapa? Kita wajib untuk menjaga protokol kesehatan COVID-19, sehingga dengan menjaga protokol kesehatan kita aman dan terjaga dari virus-virus dan penyakit yang membahayakan. Sekarang aku baca satu persatu. Silahkan dipakai. Yang sudah mendapatkan dipakai, yang sudah dapatkan dipakai, yang belum dipakai langsung. Baik, masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Tentang apa? Nah, tentang pantun. Di pelajaran tema 4 kita belajar tentang bagus. Apa lagi? Tentang organ pencernaan. Bagus. Jadi materi kita sebelumnya kita pelajari tentang pantun dan organ pencernaan. Nah, maka Tentang pantun dan tentang pencernaan. sini. Tentang pantun dan tentang pencernaan. Oke, bagus semua jawabannya. Mari kita belajar tentang pantun dan pencernaan. Maka untuk hari ini kita akan pelajari tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 tentang komponen ekosistem. Itu akan kita pelajari pada hari ini. Nah, apa yang akan kita pelajari tersebut sesuai dengan tujuan pelajaran yang akan Bapak tampilkan sebagai berikut. Nah, apa saja yang akan kita pelajari setelah tujuan pelajaran kita? Lihat, yang pertama
Nih, tujuan pelajaran kita adalah kamu mampu menganalisis pokok pikiran dari setiap paragraf dari sebuah teks bacaan. Yang kedua, kamu mampu menemukan minimal 3 informasi penting dari sebuah teks bacaan. Kemudian yang keempat, coba Razik dibaca yang keempat. Kamu mampu menganalisis berbagai macam hewan berdasarkan jenis makanannya. Kamu bisa membuat peta pikiran tentang jenis makanan hewan. Nah, bagus, Ais. Terima kasih telah membacakan tujuan pelajaran pada hari ini. Jadi ini ada berapa macam? Ada berapa banyak? 5. Ada 5 komponen tujuan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Itu tujuan komponen kita pelajari. Nah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, Bapak akan menampilkan sebuah video tentang bagaimana menemukan sebuah informasi penting dan pokok pikiran dari sebuah paragraf. Mari kita lihat video pelajaran berikut ini. Assalamualaikum. Halo adik-adik, kita jumpa lagi dengan Kak Evi. Kali ini kakak akan menjelaskan tentang cara menentukan kalimat utama dan ide pokok paragraf. Kita cari tahu dulu ya, kalimat utama. Kira-kira kalimat utama itu apa ya? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok dan menjadi dasar utama mengembangkan paragraf. Ciri-ciri kalimat utama: 1. Bersifat umum dan bisa dikembangkan lagi secara rinci. 2. Kalimat utama berada di awal paragraf dan akhir paragraf atau di awal dan di akhir paragraf. Untuk tingkat SD, biasanya kalimat utama berada di awal paragraf. Nah, sekarang adalah ide pokok. Apa ya ide pokok itu? Ide pokok adalah pokok pikiran yang mendasari terbentuknya sebuah paragraf. Ciri-ciri ide pokok: yang pertama, ide pokok berada di dalam kalimat utama. Yang kedua, ide pokok merupakan gagasan pokok dari kalimat utama. Cara menentukan kalimat utama dan ide pokok: yang pertama, baca paragraf sampai selesai. Kedua, tentukan kalimat utama sesuai ciri-ciri yang telah kita pelajari tadi. Yang ketiga, gagasan utama dari kalimat utama tersebut adalah ide pokok. Nah, sekarang contohnya adalah jantung merupakan organ tubuh yang sangat penting. Jantung bekerja selama 24 jam untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga kesehatan jantung. Salah satu caranya adalah tidak merokok. Kalimat dari paragraf di atas yang bersifat umum dan bisa dikembangkan lagi secara rinci adalah kalimat pertama. Jadi, kalimat utama paragraf di atas adalah jantung merupakan organ tubuh yang sangat penting. Nah, dari kalimat utama tersebut, maka ide pokok paragrafnya adalah jantung adalah organ penting. Demikian cara menentukan kalimat utama dan ide pokok paragraf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Nah, baik. Kalian sudah memperhatikan video tentang mencari ide pokok tadi? Sudah, Pak. Dari video tersebut, apa yang bisa kalian temukan? Ide pokok, Pak. Jawaban tentang Sasa tadi tentang ide pokok dari sebuah paragraf. Sekarang Pak tanya lagi. Dari paragraf tadi, atau yang sudah ditunjukkan dari video tadi, ide pokok atau kalimat utama itu di mana terdapatnya? 3. Di awal kalimat paragraf.
Bagus jawaban dari itu tadi. Sekarang selain di awal paragraf, di mana lagi terdapatnya Rio? Di akhir paragraf, Pak. Bagus Rio. Berarti ide pokok atau kalimat utama tadi terdapat di pertama di mana? Awal paragraf. Yang kedua di mana? Di akhir paragraf. Atau bisa juga di awal dan di akhir paragraf. Baik. Bagus. Itu tentang penjelasan ide pokok tadi. Jadi bisa terdapat di awal dan di akhir paragraf. Atau bisa juga di kedua-duanya. Bisa di awal dan di akhir paragraf tadi. Nah, baik. Sekarang ada yang bertanya tentang video Bapak sampaikan tadi? Sudah jelas? Sudah bagus sekali. Baik. Ya. Baik. Sekarang kita akan membagi kalian menjadi 4 kelompok yang sudah ditentukan pada awal pelajaran tadi. Sekarang silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Ayo. Ingat kelompoknya tadi. Kelompok 1. Baik, sekarang sudah duduk dalam kelompok masing-masing. Sebelum Bapak bagikan apa tugas-tugas kelompok, sekarang kita break dulu. Masih ingat tepuk semangat? Masih ingat? Baik, kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Itu biar kita lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD dan tugas-tugas tersebut sudah ada di dalam LKPD ini. Tugas masing-masing kelompok bisa bekerja sama dalam kelompok masing-masing. Sekarang Bapak bagikan dulu. Tugasnya ada di sana nanti. Silakan lagi nanti. Sudah didapatkan apa ya tugas masing-masing? Sudah dapat LKPD masing-masing? Nah, baik. Sekarang di LKPD tadi ada tugas diskusi kelompok yang harus kalian kerjakan dengan kelompok masing-masing. Yang pertama, kalian temukan ide pokok atau kalimat utama dari buku paket yang sudah kalian miliki di tema 5 tadi. Silakan dibuka buku paketnya, bacanya tentang ekosistem. Di sana ada 4 paragraf yang harus kalian diskusikan. Mana sih dari 4 paragraf tersebut ide pokok masing-masing? Oke. Baik, sudah menemukan tugasnya masing-masing di kelompok? Nah,
Kerjakan sesuai KPD yang sudah kalian dapatkan tadi. Diskusikan dengan kelompok kalian apa saja pikiran utama dan informasi penting dari masing-masing paragraf tersebut. Silakan bekerja dalam kelompok masing-masing. Ini diskusi. Tanya. Keluarkan suaranya. Nah, ya sih. Makhluk lingkungan hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Sip. Nah, jadi dalam diskusi tadi paragraf-paragraf ini ditemukan apa? Pikiran utamanya. Paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, sampai berikutnya juga. Dan tentukan juga informasi penting di sana. Ikuti satu sama lain. Ini juga kelompok juga, kelompok 2 juga ini. Nah, bagus. Ini bisa seperti kerjasama tadi. Lanjutkan lagi. Berarti yang paragraf 2-nya apa lagi? Dari ini penjabaran informasi pentingnya apa dari kerjasama tadi? Kelompok 3. Nah, ini mana kesulitannya? Ini kan paragraf 1. Dari paragraf 1 ini pikiran utama sesuai dengan video tadi apa? Di mana terdapat biasanya tadi? Tidaknya. Di mana? Di awal atau juga di akhir. Nah, coba temukan yang mana yang terpenting dari masing paragraf. Nah, ini bagus, sudah mulai ya. Sudah mulai dapatkan paragraf 1-nya apa? Sama di paragraf 1. Berikut juga seperti itu untuk paragraf 2 seperti ini juga. Kan? Ya, silakan saja dalam diskusi itu bicara satu sama lain. Sudah selesai masing-masing kelompoknya? Ya. Oke, baik. Kalau sudah selesai, kelompok berapa yang mau membacakan hasil diskusinya terlebih dahulu? Kelompok 3. Bagus, kelompok 3. Siapa yang membacakan? Razik. Oke, berdiri Razik. Bacakan sambil berdiri. Situ aja. Enggak. Yuk. Paragraf 1. Pikiran utama. Sebuah makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi penting makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu. A. Pikiran utama. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Informasi penting. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah. Paragraf 3. Pikiran utama. Bagaimana hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantungan satu sama lain. Informasi penting. Bagaimana hidup tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantungan. Paragraf 4. Pikiran utama. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Informasi penting, individu adalah makhluk hidup tunggal. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah membacakan hasil diskusinya. Ada yang menanggapi dari kelompok lain? 3 tadi bagus atau mana? Bagus. Bagus. Sekarang kelompok berapa lagi yang menampilkan? Kelompok 4. Ya, bagus. Kelompok 4. Silakan kelompok 4 bacakan sambil berdiri. Paragraf 1. Pikiran utama. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi penting, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Paragraf 2. Pikiran utama. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Informasi penting, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah. Paragraf 3.
pikiran utama, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain. Informasi penting, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Paragraf 4, pikiran utama, individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Informasi penting, tempat individu tinggal disebut habitat. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kayaknya ada yang ingin menanggapi? Kelompok 3 ingin menanggapi nggak? Dan kelompok 4. Bagaimana hasilnya tadi menurut kalian? Bagus? Bagus, pintar-pintar semua ya. Selanjutnya kelompok Kristiani, ayo dibacakan. Paragraf pertama, pikiran utama, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi penting, sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Paragraf kedua, pikiran utama, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Informasi penting, air yang turun dalam bentuk hujan menyerap ke dalam tanah. Paragraf ketiga, pikiran utama, bagian hidup yang tak sesuai di sebuah lingkungan, saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Informasi penting, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunikasi. Paragraf keempat, individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Informasi penting, tempat individu tunggal disebut habitat. Dah, bagus. Sudah lihat. Udah KPT-nya. Sini. Silakan. Ya. Ini hewan makan apa? Nah. Hewannya harimau. Baik, kalau sudah selesai, kita kumpulkan LKPD masing-masing kelompok. Kumpulkan satu orang saja. Ya, dibuat. Satu orang tapi kelompok dikumpulkan. Satu orang per kelompok. Ya, cepat. Ayo. Bukan lagi. Nah, bukan satu orang satu kelompok mengumpulkan biar lebih cepat. Satu orang satu kelompok mengumpulkan. Satu orang satu kelompok. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 4. Kelompok 5. Ya, baik. Nah, kalian sudah mengisi tentang tabel peta pikiran berbagai jenis hewan dan juga jenis makanannya yang ada di sekitar kita tadi. Berapa poin yang ditemukan? 4. Ada yang lebih dari 4? Ada. Bagus. Apa saja hewannya tadi? Ayo. Coba. Tunjukkan. Tunjuk tangan. Siapa tunjuk tangan? Nah. Elang, harimau, hiu, buaya. Jenis makanannya apa aja? Kalau elang? Ayam. Ayam. Kalau harimau? Babi. Bagus. Kalau sebelah sini? Sasa. Hewan pemakan tunggal apa saja? Tupai. Terus katak. Katak, pemakan tumbuhan. Tidak, Pak, itu tadi. Burung. Nah, bagus. Kalau burung makanannya apa? Atau biji padi. Biji padi, bagus. Nah, baik. Nah, dari pembelajaran kita tadi tentang berbagai jenis hewan dan berbagai jenis tumbuhannya, banyak hewan-hewan di sekitar kita. Contohnya seperti ayam.
Pemakan tumbuhan atau pemakan daging? Tumbuhan. Apa yang dimakannya? Rumput dan juga biji padi. Ada juga seperti kelinci. Pemakan tumbuhan atau pemakan hewan lain? Pemakan tumbuhan. Apa makanan suka kelinci? Wortel. Atau juga ada hewan-hewan yang pemakan hewan lain. Apa contohnya? Apa? Harimau. Makanan harimau itu apa? Babi atau daging. Bisa babi rusa, bisa daging kelinci yang tempat tanda segala macam. Kalau begitu, pada hari ini kita mempelajari apa saja? Yang pertama apa tadi kita pelajari? Tentang kalimat utama dari satu paragraf. Apa lagi? Ide pokok dan kalimat pentingnya. Nah, kemudian selain mempelajari tentang paragraf, masih penting, apa lagi kita pelajari? Nah, tentang apa? Jenis hewan dan juga berbagai jenis makanannya. Ada hewan pemakan apa? Tumbuhan. Ada yang pemakan daging hewan lain. Itu pelajaran kita. Nah, baik, itu jelasnya. Kita mengerjakan sebuah latihan. Nah, di sini ada soal-soal yang akan kamu isi berupa evaluasi. Jangan lupa dibuat nama. Baca pertanyaannya, tinggal diulangi mana jawaban-jawaban yang dianggap benar. Ya, mulai. Yang sudah mendapatkan bisa dimulai. Kerjakan sendiri-sendiri. Soalnya ada sekitar 2 soal. Ini berkaitan dengan pembelajaran kita tadi. Ayo, jangan lupa dibuat nama. Diselangi, mana jawabannya kamu paling anggap benar, diselangi. Dibuat namanya itu. Baik, sekarang dikumpulkan evaluasinya. Satu meja cukup, satu orang saja yang dikumpulkan biar lebih cepat. Kita satu orang saja biar lebih cepat mengumpulkan. Biar cepat Bapak koreksi juga hasilnya. Ayo. Ini, tapi sudah selesai ini. Ini, mana lagi? Ayo. Ya, buat. Mana lagi? Oh ya, ya. Ada lagi belum? Nah. Nah, baik. Bapak periksa dulu sebentar. Nanti Bapak umumkan nilainya. Dah, baik. Sudah Bapak periksa. Ternyata nilainya bagus-bagus. Banyak bagus, sangat bagus sekali nilainya. Dari pemeriksaan tadi, evaluasi tadi,
banyak mendapatkan nilai di atas 70. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, dan saatnya pengumuman kelompok terbaik. Dari diskusi tadi kan sudah boleh berdiskusi. Nah, kelompok semuanya baik kelompoknya, dalam berdiskusi sangat baik, dalam berkaitan juga baik. Dan kelompok terbaik adalah kelompok tiga. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, itu jadi pelajaran kita sudah selesai kita lakukan. Tadi kita pelajari apa? Ekosistem dan kalimat utama. Nah, dari pelajaran tadi, Bapak harapkan kamu lebih mempelajari di rumah, lebih belajar giat lagi di rumah, sehingga dapat menambah wawasan dan pengalaman kamu dalam pendidikan pelajaran. Ekosistem dan lingkungan makhluk hidup. Baik, untuk itu Bapak ingatkan sendiri lagi untuk selalu menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan diri kita. Dengan cara bagaimana? Nah, menjaga jarak dan beraktivitas, tidak selalu menggunakan apa? Masker dalam beraktivitas baik di rumah maupun di sekolah. Nah, baik, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, kepada Salsa pimpin teman-temannya untuk berdoa. Untuk menambah pengetahuan kamu di rumah, kamu bisa mengerjakan di rumah di PR halaman 5 pada tugas-tugas tersebut sampai halaman 6. Nah, bacanya ada di halaman 5 dan pengerjaan soal-soalnya ada di halaman 6. Itu bisa kalian kerjakan di rumah untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kalian di rumah nantinya. Dengan berakhirnya pelajaran kita hari ini, sebelum kita pulang, Bapak minta kepada Salsa untuk memimpin teman-teman yang berdoa. Silakan Salsa. Berdoa dimulai. Mari kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3. Silakan pulang duluan. Enggak apa-apa. Sambung kelompok berikutnya. Nah, lihat jaga selalu diri kalian. Kelompok, hati-hati di jalan. Kalau jatuh jaga sendiri. Berpenyak kelompok 1. Oke, terima kasih.